Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang hati ini bersama dengan kalian, meskipun dengan cara jarak jauh. Di pengenalan lingkungan sekolah atau sering dikenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang pembinaan mental agama di sekolah. Saya perkenalkan lebih dahulu. Nama Muhammad Syarifuddin. Baik anak-anakku sekalian, calon orang-orang hebat di masa yang akan datang, kita tentu sebagai orang yang beriman, sudah bersyukur atau belum? Karena wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Yang Muslim tentu akan mengatakan Alhamdulillah. Yang lain boleh jadi akan mengatakan puji Tuhan dan lain sebagainya sesuai dengan agamanya. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, yang sedikit tidak bisa disyukuri, pasti nanti kalau mendapatkan nikmat yang banyak, susah loh untuk bersyukur. Ya kan? Kalau kalian bersyukur adalah orang-orang yang luar biasa. Betul. Betul sekali. Anak-anakku sekalian, di masa new normal ini, di pandemi COVID-19, Bapak ingatkan, mematuhi protokol kesehatan. Harus kita patuhi. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan sebaiknya untuk tetap tinggal di rumah. Di masa pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik baru, kalian harus semangat. Ayo semangat. Tidak masalah kita berada di rumahnya masing-masing, di layar HP-nya masing-masing, tapi hati kita semuanya harus semangat, harus menyatu untuk menuju gerbang sukses. Kunci kesuksesan berada di tangan kita semuanya. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara pandemi COVID-19 ini kalian jadi galau. Bukan. Kalian tidak boleh seperti itu. Jangan seperti orang kayak gini, apalagi yang di sebelah tuh. Bukan. Masyarakat yang akan datang adalah orang-orang yang seperti kalian, yang punya semangat tinggi dan tidak pantang menyerah. Karena itu, anak-anakku sekalian, pilihan kita adalah pengen sukses dengan simbol surga. Kalau tidak sukses, pilih neraka. Ini yang jangan. Karena hidup pilihan, maka yang harus kita pilih betul pendidikan, sekolah. Dari SD, MI kalian 1 tahun yang lalu sudah ditamatkan dengan suasana yang istimewa tentunya. Tidak ada ujian. Masuk pintu gerbang di SMP PGRI 1 adalah sebuah anugerah. Karena ketika sudah masuk menjadi warga besar SMP PGRI 1 ini, pilihan pendidikan adalah penting. Kenapa? Karena dengan pendidikan, dengan sekolah, merupakan media ampuh loh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Tempat untuk menimba ilmu pengetahuan sebaik-baiknya. Tempat dan suasana untuk mengambil pengalaman yang luar biasa hanya dengan pendidikan. Dan ingat, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Kita sangat paham di negeri ini tidak hanya satu agama. Di sekolahan kita juga ada saudara-saudara kita yang berbeda dan wajib kita hidup bersama, berdampingan. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Katolik,
Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Nah, memang di kita data yang Bapak peroleh itu ada agama Muslim, Islam, dan agama Kristen dan Katolik. Inilah pentingnya pendidikan agama. Pendidikan moral yang paling baik ternyata terdapat dalam agama loh. Karena di dalamnya ada nilai-nilai moral yang dipatuhi dengan kesadaran diri sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Kalian yang beragama Muslim misalnya, sholat, tidak ada paksaan mestinya. Kalian yang beragama Kristen untuk pergi ke gereja juga tidak ada paksaan. Semuanya ada kesadaran dan penghayatan yang tinggi tanpa ada paksaan dari luar. Nah, inilah agama, mentalnya harus kuat. Karena itu hadirkan agama. Mengapa? Karena kalau dilihat dari sisi bahasa Sanskerta, agama itu terdiri dari kata a artinya tidak dan gama artinya kacau. Maka orang-orang yang memilih agama diharapkan betul mereka adalah orang-orang yang tidak kacau. Yang Muslim, Islam, ketika taat agamanya tidak akan kacau. Yang agama Kristen pun Katolik juga sama, diharapkan tidak kacau. Karena orang yang beragama adalah orang-orang yang hatinya, jiwanya, jasmaninya, semuanya ada keteraturan dan tidak ada kacau. Anak-anakku peserta didik SMP PGRI 1 Semarang Lab School Ugris yang sedang berbahagia, ingat, pendidikan agama di SMP PGRI 1 ini sangat penting kehadirannya. Agama untuk mempersiapkan peserta didik menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang taat terhadap agamanya. Kita sangat paham betul agama mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari dan segala aspek kehidupannya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status sosial, dari mana, apa warna kulitnya, selagi mereka adalah orang-orang yang beriman dan taat terhadap agamanya, maka jangan remehkan amal ibadah. Kalau sudah komitmen menjadi orang-orang yang taat, yang beriman, maka wajib untuk mengamalkan ibadah, beramal ibadah. Taat kepada Allah, taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya. Maka jangan remehkan amal ibadah itu. Walaupun itu amal remeh, siapa tahu di situ ada ridhonya Allah. Ada ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan remehkan. Sekecil apapun, jangan remehkan. Karena itu bagian dari mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, agama membentuk karakter yang bahasa agama disebut dengan namanya akhlakul karimah. Berperilaku yang terpuji, berbudi pekerti, bersusila. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Anak-anakku yang baik hatinya, lalu apa yang penting dalam pembinaan mental agama, terutamanya nanti di lingkungan sekolah itu? Yang pertama, kejujuran. Inilah sifat mulia bagi siswa yang harus dimiliki. Jujur loh, bukan bubur kacang hijau, bukan, jangan, itu makanan sehari-hari favoritnya Bapak. Jujur dalam apa? Jujur dalam berkata-kata, harus jujur dan benar. Jujur dalam berbuat, bertindak. Karena kejujuran merupakan ciri-ciri orang yang beriman.
Yakin semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk jujur, tidak terkecuali siswa SMP PGRI 1 Semarang Lab School Ugris. Wajib punya sifat karakter jujur, pantang untuk berbohong, alergi untuk memberitakan yang hoax. Yang ada adalah kejujuran dan kebenaran. Karena dengan jujur dan kebenaran itulah yang akan menghantarkan orang lain jadi mulia, kita jadi mulia. Berapa banyak ketika kita tidak jujur, kita akan jadi gagal loh. Ingat, jujur adalah harga mati bagi siswa SMP PGRI. Nih, jujur itu melibatkan kata, lidah. Maka tidak boleh tidak, wajib hukumnya menjaga lidah. Bahasa agamanya adalah hifdzul lisan. Jaga lidah kita. Entah berapa kata, kalimat, untaian kata demi kata menjadi kalimat yang masuk di telinga teman-teman kita dulu waktu di SD, dulu waktu berteman dengan mereka, berapa banyak yang mereka terlukai hatinya gara-gara kata-kata kita tidak bisa menjaga. Jaga lidah. Kenapa? Karena lidah ini tidak bertulang loh. Tidak percaya? Coba pegang lidahmu masing-masing, julurkan. Tidak usah lama-lama. Nanti seperti saudara kita itu yang berkaki 4. Guyon. Tidak bertulang lidah ini. Karena tidak bertulang, lincah loh. Berkata A sampai Z itu tidak beban. Karena tidak beban, dianggap enteng semuanya. Padahal kita diajarkan, agama mengajarkan untuk menjaga lidah. Karena lidah itu bagaikan pisau. Pisau itu tajam. Kalau tajam, pisau itu melukai daging. Tuh daging dipotong-potong pakai pisau. Pisau yang tajam sekalipun hanya melukai daging, memotong daging demi daging itu. Tapi ingat, lidah kita ini yang tajam ini akan melukai perasaan orang lain. Lidah bentuknya kecil, bahayanya besar. Maka ingatlah, kalian pernah lihat paku. Paku itu kalau ditancapkan manfaat, tapi ternyata ada hikmah yang luar biasa. Apa kata pesannya paku itu? Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Saya ulang, berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan kalian, utamanya perkataan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebuah paku. Nih, bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu. Walaupun sudah dicabut itu paku, faktanya tetap meninggalkan bekas, bukan? Iya. Buktinya ketika paku, nanti dipraktekkan bolehlah itu. Meja kalian dipaku pakai paku yang besar itu, paku dieng. Kira-kira begitu. Kalau sudah cabut, pasti yakin kok ketika dicabut paku itu akan kelihatan bekasnya di meja kayu. Begitulah yang terjadi sesungguhnya. Kata-kata kita ini, ucapan kita ini akan berbekas lama, sakit hatinya. Tuh, masih ingat? Ayo, siapa yang dulu pernah jatuh hatinya terhadap seseorang? Ketika jatuh hatinya dengan seseorang kemudian terlukai, sakit tuh hatinya. Lama sembuhnya, berbekas. Boleh jadi sampai sekarang. Betul. Iya, begitulah lidah seperti paku.
Nah, kata orang-orang yang sudah terlukai, tuh tanyain teman-teman yang ada di grup kalian itu yang pernah merasakan patah hatinya, ambiar betul itu. Sakit hatinya. Konon makan tidak enak, bukan karena tidak ada lauk. Konon tidur tidak nyenyak, bukan karena ada nyamuk. Maka ingat, paku yang tertancap ketika sudah tercabut akan berbekas. Begitu pula kata-kata kita yang melukai perasaan orang lain akan berbekas selamanya. Jaga lidah. Mengapa harus kita jaga? Sekali lagi, lidah ini bagian dari pembinaan mental agama kita ini. Karena dari lisan ini sumber dosa, sumber malapetaka loh. Ayo lagi-lagi, jujur kacang hijau. Salah. Dari lisan kita ini berapa banyak fitnah. Memfitnah. Gosip, ngerasani. Wah, ini ada temen yang gosip lah, yang jelek-jelek. Dosa. Gosip, menceritakan aib orang lain. Berbohong. Ayo, jujur, berapa banyak kata-kata kalian yang tertata untuk membohongi kedua orang tua kalian? Berapa banyak kalimat demi kalimat untuk nggatai, bahasa Jawanya, bohongi kepada teman-temannya. Bohong. Dari mana sumber petaka ini? Lisan kok, ucapan kita. Mencela orang lain, dosa lisan kita. Mengadu domba agar mereka bercerai-berai, meskipun itu niatnya guyonan, tidak boleh. Karena itu dari lisan kita dosa. Gibah sama, gosip sama. Maka sudah, jangan bilang-bilang, jangan berkata yang tidak baik. Kalau tidak bisa berkata dengan yang baik, maka sebaiknya diam. Menang, diam, karena diam itu emas. Agama Islam mengajarkan, saya kutip sebuah hadis Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir," siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, tidak sanggup, maka sebaiknya auliyasmut, untuk diam saja. Betul lah, agama lain sama kiranya juga mengajarkan untuk menata kata, menjaga lisan kita, berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, sebaiknya diam saja. Tuh, apa berikutnya yang harus ditanamkan dalam mental kita sebagai orang-orang yang taat, yang punya agama itu? Yang tidak kalah penting adalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Siapapun kita, siapapun kalian, apapun orang tua kalian kerjaannya, pasti punya kedua orang tua dan gurunya. Orang tua, ibu yang melahirkan, ayah yang berikan nafkah mengurusi kita. Maka wajib berbakti loh kepada kedua orang tua kita. Mereka sudah jerih payah, sudah memberikan perhatian yang lebih kepada kalian, maka jangan sampailah, jangan menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, membentak, menghardi, marah, sedikit-sedikit marah kepada mereka. Jangan. Ingatlah jasa-jasa beliau. Yakin tidak akan bisa hadir kita ini, akan hadir dunia ini tanpa orang tua kita. Berbakti wajib hukumnya. Durhaka dosa besar itu. Kesempatan terbuka luas untuk masuk ke pintu surganya Allah. Kenikmatan surga yang akan diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kelak kepada orang-orang, kepada anak-anak yang berbakti, yang taat kepada kedua orang tuanya. Jangan khawatir, yang sudah wafat, mohon maaf, bapak atau ibunya yang sudah mendahului kalian, ada kewajiban adalah mendoakan mereka. Mereka rindu, mereka sangat berharap
Di alam kuburnya, mereka butuh uluran tangan kita sebagai anak-anak yang soleh, yang baik dan soleha. Apa itu? Bunga tidak membantu. Yang ada adalah doa, yang dibutuhkan doa. Maka anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti pada orang tua, ketika orang tuanya yang sudah wafat sekalipun, atau mereka yang masih hidup, kita doain. Orang tua wajib kita doain. Misalnya, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka. Kami akan buatnya surga tanpa hisab. Itu yang dirindukan oleh kedua orang tua kita. Setiap saat habis beribadah, kalau yang muslim habis sholat, baca, kumandangkan, getarkan langit itu dengan doa kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, kami, hamba ini, anak yang lemah ini, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhan kami, berikan kesejahteraan, berikan rahmat, keselamatan, kesehatan, umur yang panjang. Kasihanilah mereka, ya Allah, berdua itu, orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Jangan pernah berhenti, jangan pernah malas untuk berdoa kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua wajib. Maka Bapak ingatkan kepada anak-anakku yang hebat, yang cerdas, yang pening hatinya. Ayo buka hati kalian, sadarkan, hidupkan hati kalian untuk fokus. Selama apalagi masih hidup beliau-beliau, untuk berbakti, taati, buat senang mereka. Jangan sampai bikin nangis mereka. Jangan, kasihan mereka. Hadirkan, kehadiran kalian adalah membahagiakan Tuhannya. Bikin senyum kepada mereka berdua. Tuh, berbakti, yakin. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik adalah yang selalu mengingat kedua orang tuanya. Di samping itu, ada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru itu wakil orang tuamu. Kalau di rumah, Bapak Ibumu yang akan memperhatikan, membimbing, mengasuh kalian. Tapi di sekolahan, ada sosok yang selalu mendampingi kalian, memberikan pendidikan, memberikan bimbingan, pengarahan ke arah yang baik, memotivasi kepada kalian menjadi orang-orang yang hebat kelak, orang-orang yang berilmu nantinya untuk meraih kesuksesan. Maka sama hukumnya untuk taat, hormat, patuh kepada guru-guru kalian, Bapak Ibu Guru, baik yang nanti ngajar langsung dengan virtual maupun nanti kalau sudah langsung bertatap muka di kelas. Sekalipun mereka tidak mengajar di kelasmu, tapi itu juga Bapak Ibu Guru. Maka Bapak Ibu Guru ini adalah orang-orang wakil dari kedua orang tua kalian. Sama hukumnya, wajib untuk ditaati, dihormati. Gimana caranya? Mudah. Sapa, senyum, taati, hormati apa yang dinasihatkan kepada kalian. Insya Allah dengan demikian, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membimbing kok, membuka pikiran kita, pikiran kalian, hati ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang barokah nanti sampai di masa yang akan datang. Penting, pembinaan mental yang tidak kalah penting adalah sekali lagi berbakti kepada orang tua dan guru. Taati, hormati, jangan sakiti mereka, karena mereka lah yakin kita ini akan sukses. Anak-anakku yang berbahagia,
Apalagi yang penting dalam pendidikan agama, membentuk mental itu, di agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Di agama manapun mengajarkan tentang amal solih, amal baik. Kebaikan demi kebaikan akan diajarkan. Dan itu ditanamkan betul dalam hati kita, mengkristal untuk terbiasa tidak bosan-bosannya beramal soleh, beramal baik. Apa toh misalnya? Nih, tuh ada gambar kotak. Kita kan sering tuh ketika Jumatan yang laki-laki atau di kesempatan yang lain ada kotak amal yang jalan, itu bisa digunakan untuk tempat beribadah, sedekah atau bersedekah namanya. Lupa katanya senyum juga sedekah. Betul. Tersenyum menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi ada syaratnya. Tersenyum itu bisa mendatangkan pahala sama dengan pahalanya sedekah kalau ada syaratnya, ada ilmunya. Apa tuh ilmunya? Syarat dan ilmunya ketika kita bersenyum berkualitas pahala di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah ketika tersenyum ada orang di depan kita yang diajak senyum. Ya kan? Ya, kalau senyum sendirian tidak ada lawannya, ya tidak namanya sedekah, tidak namanya amal ibadah. Itu namanya kena orang itu kena virus G1L4. Apa itu? Virus G1L4. Kita kan ada virus ini. Virus COVID-19, COVID-19 itu yang dikenal dengan Mbak Corona itu. Itu virus, bahaya. Betul, itu bahaya. Tapi juga yang bahaya. Apa itu? Virus namanya G1L4. G1L4 bacanya, iya betul sekali, gila. Tersenyum dengan orang lain, bahagiakan orang lain, itu sedekah. Tapi kalau tidak ada orangnya disebut dengan namanya gila. Sepele, ringan, tapi butuh pembiasaan. Contoh yang lain, beramal soleh baik itu apa? Bermanfaat pada orang lain. Memberikan manfaat walaupun sedikit kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang tua, kakak, adik. Kok memberikan manfaat pada orang lain, berguna bagi mereka, itu amal soleh. Amal soleh loh. Ya kan, berikan manfaat pada orang lain. Di rumah ada keran, kok terbuka, tidak rapet, air netes, benerin. Itu amal soleh, manfaat orang lain. Di rumah ada uang, ada uang bukan miliknya, kemudian diambil, kemudian kasihkan, diumumkan, siapa yang punya uang ini, itu bermanfaat orang lain. Ada sampah dipungut, tempatkan di tempatnya, amal, bermanfaat pada orang lain. Nih, ada kotak amal yang kita bisa gunakan untuk beramal soleh. Kita punya komitmen untuk berbuat baik, bermanfaat pada orang lain, juga amal soleh. Oh ya, ini yang tidak boleh dilakukan. Nih, ada kotak amal nih, lagi. Di masjid misalnya ada kotak amal yang keliling itu. Ketika berada di depan kalian, jangan didiamin. Nanti ada orang yang tanya, Mas, itu kotak amal, kenapa dibiarin, tidak dijalanin, tidak diisi? Jangan bilang loh, saya sedang bersedekah. Loh, kenapa? Ini ada kotak, saya sedekahnya pakai senyum. Ya ini tidak benar. Jadi sedekahnya bukan ada kotak amal tersenyum kemudian dianggap sedekah. Tidak tepat. Kotak amal diisi, bukan disenyumi. Sedekah ya, tapi bukan pada tempatnya. Nah, itu akal-akalan. Baik, apalagi contoh beramal, amal soleh, amal baik itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP PGRI, siswa yang hebat-hebat ini.
Nih, keberanian memaafkan orang lain loh. Memaafkan kesalahan orang lain. Kalau tidak punya keberanian, susah. Maka maafkan orang lain, maafkan siapa saja yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Maafkan, karena itu akan jadi mulia. Agama mengajarkan maafkan, jangan dendam. Kalaupun marah, nah ini marah juga harus proporsional, sesuai pada tempatnya. Jangan sedikit-sedikit marah yang tanpa sebab dan musabab. Tahan amarah, tahan emosi. Jangan gampang marah. Tidak ada lauk, tidak usah marah. Cari lauk. Ada nasi, alhamdulillah. Tidak ada lauk, ya udah. Bayangkan ada ayam. Nanti kan nikmat. Tidak ada lauk, tidak ada es teh, bayangkan saja. Kira-kira gitu. Maafkan. Dan nih, ketika ada kesalahan, ada dosa, segera dihapus. Segera tinggalkan, minta ampun sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dosa-dosa kesalahan harus sekali amal soleh. Karena itu harus kita sepakat nih, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini lewat virtual ini, Pak Udin mengajak kepada kalian semuanya, siswa-siswi baru SMP PGRI 1 Semarang ini, Lab School Ugris, untuk sepakat. Sepakat apa? Katakan tidak. Katakan tidak kepada maksiat. Harus kita tinggalkan. Selamat tinggal maksiat. Aku sudah tidak mau lagi. Aku pingin berubah. Aku pingin menjadi orang yang baik. Aku tidak mau seperti yang dulu lagi. Komitmen kita bersama. Setuju? Baik, setuju sekali. Bagus, luar biasa. Kenapa? Karena maksiat itu hanya akan mendatangkan dosa. Dosa itu bahaya. Dan ingat, ternyata orang-orang yang bodoh, nah ini. Hati-hati kalimatnya, kata-katanya. Orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang goblok itu ternyata bukan orang-orang yang tidak sekolah loh. Orang-orang yang tidak bisa hitung, baca, tulis, tidak berpendidikan, bukan itu loh ternyata hakikatnya. Ternyata hakikatnya orang bodoh itu, orang bodoh itu, orang goblok itu adalah orang yang melakukan dosa dan tidak malu. Tidak punya rasa malu loh melakukan dosa. Jadi malah dia bangga. Jadi melakukan dosa itu bangga. Bahkan diposting kesana kemari di via grup WA-nya. Bro, aku sudah ambil uangnya. Bapaknya tuh keren kan? Bukan, enggak. Itu kalau melakukan kesalahan kemudian bangga, diposting, dipamerkan pada orang lain, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bodoh dan goblok. Jangan, sudah harus dirubah. Tidak boleh diulang lagi. Harus mohon ampun, harus tobat. Tobat yang sungguhnya, bukan sotobabat loh. Tobat. Tuh. Mencuri, bangga pamerkan. Membunuh, tuh berapa banyak yang sudah saya bunuh. Ada 5 ekor nyamuk, itu sih beda. Salah. Maka sekali lagi, orang yang bodoh sungguhnya adalah mereka yang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian tidak malu akan dosa tersebut, tapi malah dia banggakan kepada orang lain. Itu orang-orang yang anak-anakku sekalian, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Camkan itu. Kalau bisa sukses di usia kalian yang muda ini, kenapa mesti nunggu di masa tua? Maka pilihlah agama, jaminannya akan ada. Masa muda adalah masa kemasan. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Maka, ini jangan seperti inilah. Jangan contoh orang-orang yang gak bakal maju. Perhatikan, ini orang-orang yang gak bakal maju. Kenapa? Tengok tuh gambarnya, yang berbaris itu pakai kail. Itu tidak akan maju, pasti tidak akan pada dia maju. Betul kan?
Kalau dia maju, kecemplung, maka orang-orang yang tidak bakal maju itu. Kita tidak pengen kayak gitu. Mancingnya iya boleh, tapi maknanya adalah harus kita maju. Jangan seperti orang yang mancing tidak berani jegur, bukan. Nah, maka pembinaan agama mental spiritual di SMP PGRI 1 Semarang Lab 10 ini ada beberapa yang nanti bisa kalian laksanakan bersama. Satu, dengan kegiatan doa pagi Asmaul Husna secara general. Ada yang mimpin bergantian dari siswa lewat audio sentral. Kalau sudah, mungkin tadi barangkali sudah diawali dengan oleh wali kelas kalian. Asmaul Husna. Yang muslim akan pakai Asmaul Husna, yang tidak muslim, non-muslim, ada kegiatan doa pagi dengan guru agamanya masing-masing di perpustakaan. Di samping itu dilanjutkan dengan sholat duha. Duha dengan berjamaah di kelas, ada yang di musola. Nanti suasananya, religinya akan kelihatan itu yang muslim. Berjamaah, semuanya di saat jam itu duha bersama. Yang bagi yang tidak Islam dan muslim, dipersilahkan untuk mengkaji Alkitabnya di tempat perpustakaan. Zuhur berjamaah, laki-laki untuk membina ini berjamaah zuhur. Kemudian ada kegiatan baca tulis Al-Quran yang Islam, tilawah dan tahfidz. Nah, kebetulan guru agama kita Pak Hendi itu yang satunya hafal Quran. Nah, yang sudah punya hafalan waktu di MI-nya atau di SD-nya, sudah punya hafalan, masuk, minta, bisa mendaftarkan menjadi hafidh. Yang punya bakat tilawah, bisa nanti ikut di tilawah dengan bacaan yang sangat merdu. Yang belum bisa baca tulis Al-Quran, kami fasilitasi dengan BTA. Di samping itu seni, ada rebana, hadhrah. Bakti sosial juga memberikan warna pembinaan terhadap warganya. Dan tidak kalah penting adalah peringatan hari besar agama. Anak-anakku sekalian, itulah mental agama spiritual yang harus dikuasai oleh kalian sebagai calon masyarakat yang akan datang. Bapak sangat berharap sekali dengan suasana yang demikian, tetap suasana semangat. Semangat untuk beribadah, jangan lupakan. Semangat untuk berikhtiar dan tetap belajar. Walaupun kita jauh di mata, tapi tetap dekat di HP-nya masing-masing. Demikian, cukup. Mudah-mudahan manfaat di masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan materi pembinaan mental agama di sekolah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Salam sehat, bersatu melawan COVID-19. Terima kasih, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya.